Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Manto Suito, channel pendidikan, pengetahuan, dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai pohon ruang sisi lengkung ini ya. Baik, kita mulai. Yang pertama itu tabung tertutup berjari-jari 20 cm, tinggi 40 cm. Maka tentukan A itu volume tabung, B luas alas tabung, C luas tutup tabung, D luas selimut tabung, E luas permukaan tabung, dan F luas permukaan tabung tanpa tutup. Teman-teman, ini kalau diilustrasikan, ini ada satu tabung. Nah, di sini sebenarnya merupakan jari-jari atau R ini ya. Ini 20 cm dan di sini 40 cm itu merupakan tinggi tabung. Nah, di sini yang ditanyakan yang A itu volume tabung. Sebenarnya volume tabung itu rumusnya teman-teman itu PR kuadrat T ya. Sehingga karena di situ jari-jarinya itu 20, maka Pi-nya kita pakai 3,14. Maka tinggal 3,14 kali R kuadrat, tentunya 20 kali 20 dikalikan T-nya 40. Maka setelah kita hitung akan ketemu 50.240 cm3. Bagian yang B itu luas alas sama luas tutup. Ini kan alasnya teman-teman, sama tutup. Nah, ini sebenarnya sama kan, bentuknya lingkaran ya. Jadi ini bisa kita gabung, bagian B dan C itu sebenarnya sama, mencari luas lingkaran, karena alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Rumusnya tentunya PR kuadrat. Tinggal kita masukkan, berarti Pi-nya pakai 3,14, R-nya 20, berarti kali 20 kali 20. Maka setelah kita hitung ketemu 1256 cm persegi. Nah, itu alasnya, luasnya itu, tutupnya juga itu, jadi sama. Bagaimana dengan yang D, luas selimut tabung? Luas LS itu luas selimut ya teman-teman ya. Itu rumusnya 2 PRT. Mana selimut tabung? Selimut tabung itu bagian ini teman-teman. Nah, itu bagian selimut tabung. Nah, tinggal kita masukkan saja, berarti di situ 2 kali Pi-nya 3,14, kali R-nya adalah 20, kali T, tinggi tabungnya 40. Maka setelah kita hitung, di situ akan ketemu 5024 cm persegi. Nah, itu luas selimutnya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan yang E? Ini luas permukaan tabung. LP, saya singkat LP teman-teman ya. Luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 PR ini dikali lagi dengan R ditambah T. Ini bisa juga kita menggunakan luas permukaan tabung sebenarnya luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tutupnya. Nah, sebenarnya bisa seperti itu ya. Nah, ini karena alas selimut sama tutupnya sudah diketahui, maka kita menggunakan yang kedua ini. Maka alasnya 1256 ditambah 5024 ditambah 1256 akan ketemu 7536 cm persegi. Nah, untuk yang F itu luas permukaan tabung tanpa tutup, ya tentunya di situ LP-nya luas permukaan tabung tanpa tutup ya, luas alas tambah selimut. Nah, tambah selimut aja, tutupnya tidak ada kan? Maka 1256 ditambah 5024 sama dengan 6280 cm persegi. Mudah bukan? Nah, untuk berikutnya adalah bangun kerucut teman-teman. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Sebuah kerucut berjari-jari 30 cm dengan garis pelukis 50 cm, maka tentukan A tinggi kerucut, B volume kerucut, C luas selimut kerucut, dan D luas permukaan kerucut. Nah, di sini dari soal diketahui jari-jarinya itu 30, berarti di sini ya 30 cm dan garis pelukisnya ini. Nah, 50 cm. Terus yang ditanyakan itu yang A itu tinggi. Nah, ini T-nya ya, tinggi kerucut. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di situ kan segitiga itu ya. Nah, T itu bisa kita cari dengan teorema Pitagoras. T itu sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Ya, jadi kalau diingat ini misalkan Pitagoras masih ingat 3, 4, 5. Ya kan? Cuman itu karena ada nolnya jadi 30 sama 50. Sebenarnya kalau T-nya itu udah ketahuan itu. Berapa? 40 ya. Nah, karena 30, 40, 50. Cuman kalau kita hitung boleh. Jadi seperti ini, S-nya 50 kuadrat, dikurang R-nya itu 30 itu ya, jari-jarinya ya, 30 kuadrat. Maka di situ 50 kuadrat berarti 2500, dikurang 30 kuadrat ya 900. Kalau sudah kita hitung, pengurangannya ketemu 1600 teman-teman ya.
Maka ini kan masih dalam bentuk T kuadrat ya, 1600. Maka untuk mencari T ya ini di akar 1600-nya itu. Jadi akar kuadrat dari 1600 tentunya akan ketemu 40. Nah, itu tinggi kerucut. Sudah ketemu 40 cm. Nah, untuk berikutnya adalah volume kerucut, teman-teman, yang bagian yang B ini. Jadi, kalau volume kerucut, itu rumusnya sebenarnya adalah sepertiga pi R kuadrat T. Nah, tinggal kita masukkan. Berarti di situ sepertiga, karena jari-jarinya 30, kita pakai 3,14, teman-teman ya. Jadi, sepertiga kali 3,14 kali 30 kali 30 kali 40. Nah, ini sepertiga. Jadi, tentunya 3 sama 30 sama-sama kita bagi 3, 3-nya ketemu 1, 30-nya ketemu 10 ya. Maka 1 per 1 kan 1 ya, berarti tinggal 3,14 kali 10 kali 30 kali 40. Nah, kalau kita hitung ketemu 37.680 cm kubik. Nah, itu volume kerucut. Bagaimana dengan C? Luas selimut kerucut. Ini luas selimut saya singkat teman-teman LS ya. LS itu luas selimut sama dengan itu PRS. Tinggal kita masukkan juga pi-nya berarti pakai 3,14, R-nya berarti kali 30 ya, kali S-nya 50. Nah, ini kita hitung setelah kita kalikan, maka di situ luas selimutnya akan ketemu 4.710 cm persegi. Nah, bagaimana dengan luas permukaan kerucut? Nah, teman-teman, di sini kalau luas permukaan itu saya singkat LP sebenarnya ya. Nah, sebenarnya ini luas selimut ditambah luas alas nih, alasnya berbentuk lingkaran. Sebenarnya seperti itu, atau bisa juga ini rumusnya luas permukaan itu PR dikali R ditambah S. Nah, seperti itu, berarti 3,14 pi-nya, R-nya 30. Nah, terus di situ R-nya 30 lagi ditambah 50. Nah, tentunya teman-teman, kalau 3,14 kali 30, kalau dalam kurung itu kan 30 tambah 50 ketemu 80 ya. Nah, ini kalau kita kalikan, tentunya akan ketemu 7.536 cm persegi. Nah, ini sebenarnya luas permukaan kerucut. Nah, untuk berikutnya teman-teman, soalnya seperti ini untuk bola. Sebuah bola berjari-jari 30 cm, maka tentukan A volume bola, B luas permukaan bola, C volume setengah bola, D luas permukaan setengah bola. Nah, ini saya ilustrasikan bolanya seperti ini. Nah, ini jari-jarinya dia 30 cm, teman-teman. Nah, untuk menjawab volume bola itu sebenarnya rumusnya adalah 4 per 3 PR pangkat 3. Maka disitu tinggal kita masukkan, karena jari-jarinya 30, pi-nya nanti pakai 3,14 ya. Berarti 4 per 3 kali 3,14 kali 30 kali 30 kali 30, karena R-nya 30 di pangkatan 3. Teman-teman, ini 3 sama 30, sama-sama kita bagi 3. 3-nya ketemu 1, 30-nya ketemu 10, berarti 4 per 1 kan 4 ya. Tinggal 4 kali 3,14 kali 10 kali 30 kali 30, maka dihitung ketemu 113.040 cm kubik. Nah, itu untuk volume bola. Bagaimana dengan luas permukaan bola? Ini LP itu luas permukaan teman-teman ya. Sama dengan 4 pi R kuadrat. Nah, ini rumusnya. Berarti kita hitung 4 kali pi-nya 3,14, R-nya tadi 30 kali 30 kali 30 seperti itu. Maka setelah kita lakukan perhitungan dengan cermat, akan ketemu 11.304 cm persegi. Bagaimana dengan volume setengah bola? Nah, sebenarnya kalau volume setengah bola, kalau penuh 4 per 3 pi R pangkat 3 ya. Nah, di sini kalau volume setengah bola itu 2 per 3, teman-teman. 2 per 3 pi R pangkat 3. Maka disitu sama dengan 2 per 3 kali 3,14 kali 30 kali 30 kali 30. Nah, ini 3 sama 30-nya sama, seperti tadi dibagi 3. 3-nya ketemu 1, 30-nya ketemu 10. Maka tinggal 2 per 1 kan 2 ya. Berarti 2 kali 3,14 kali 10 kali 30 kali 30. Maka ketemulah di situ 56.520 cm kubik. Nah, teman-teman, ini kalau luas permukaan setengah bola. Saya gambarkan seperti ini, cuman kalau luas permukaan bola, setengah bola, itu ada yang berungga, ada yang padat atau pejal. Berungga bagaimana? Nah, ini maksudnya di sini itu berlubang. Nah, jadi bisa diisi. Seperti itu berarti berungga. Nah, kalau berungga bagaimana rumusnya? Kalau berungga, itu sebenarnya sama kita
kayak mencari lingkaran, tapi banyaknya 2 ya. Jadi makanya di situ 2 pi r kuadrat. Nah, itu kalau berungga. Tapi kalau padat atau pejal itu berarti full itu ya. Nah, ini sebenarnya ditambah nanti luas lingkaran lagi. Makanya luas lingkarannya ada 3. Maka di situ 3 pi r kuadrat. Nah, kalau berungga ya sebenarnya tinggal kita cari, berarti 2 kali pi-nya 3,14. R-nya kan 30 ya, kali 30 kali 30. Maka di situ kalau yang berungga ketemu 5.652 cm persegi. Nah, kalau pejal atau padat ini, ya berarti tinggal 3 kali 3,14 kali 30 kali 30. Maka kalau sudah kita hitung, di situ nanti akan ketemu 8.478 cm persegi. Mudah bukan? Baik teman-teman, itu ya gambaran sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentunya banyak kesalahan adalah murni karena keterbatasan saya, sehingga mohon dimaafkan dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.